Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Miftaliana. Di video ini saya akan menjelaskan tentang record keeping. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian record keeping. Record keeping ini sendiri adalah rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran suatu aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis kepada seorang pasien. Record keeping dalam kebidanan harus dikerjakan oleh bidan sebagai bentuk tanggung jawab dan gugat dalam memberikan asuhan kebidanan. Karena bidan menggunakan proses penatalaksanaan kebidanan dalam membuat keputusan klinik, maka ia harus mencatat temuan dan keputusannya. Hal ini sangat penting untuk diingat bahwa jika temuan tidak dilaporkan, maka seolah-olah bidan tersebut tidak melakukan tindakan apapun. Record keeping memberikan asuhan permanen. Hal ini sangat penting untuk diingat bahwa jika temuan tidak dilaporkan, maka seolah-olah bidan tersebut tidak melakukan tindakan apapun. Record keeping memberikan catatan permanen mengenai manajemen pasien dan dapat dijadikan sebagai pertukaran informasi dengan petugas lain. Terus selanjutnya yang kedua ada tujuan record keeping. Selain sebagai suatu dokumen rahasia, catatan tentang pasien juga mengidentifikasi pasien dari asuhan yang telah diberikan. Tujuan di kebidanan menurut Fisbah ada dua. Yang pertama itu ada tujuan utama, yang kedua itu ada tujuan sekunder. Yang pertama tujuan utama untuk mengidentifikasi status kesehatan pasien dalam rangka mendokumentasikan kebutuhan akan asuhan dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan. Yang kedua itu ada tujuan sekunder untuk penelitian, finansial, legal atau hukum, etika, dan jaminan asuhan. Baik, untuk tujuan sekunder itu untuk penelitian, finansial, legal atau hukum, etika, dan jaminan mutu. Baik, selanjutnya ada manfaat record keeping. Yang pertama itu ada di bidang administrasi, yaitu untuk mendefinisikan fokus asuhan bagi klien atau kelompok. Yang kedua yaitu untuk membedakan tanggung gugat bidan dari tanggung gugat anggota tim pelayanan kesehatan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memberikan kriteria klasifikasi pasien. Selanjutnya yaitu untuk membedakan justifikasi. Kedua ada di bidang hukum. Semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi kebidanan, di mana bidan sebagai pemberi jasa dan klien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi diperlukan sewaktu-waktu. Dokumentasi tersebut juga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Oleh karena itu, data-data harus diidentifikasi secara lengkap, jelas, objektif, dan ditandatangani oleh pemberi asuhan. Selanjutnya yaitu ada di bidang pendidikan. Dokumentasi mempunyai manfaat pendidikan karena isinya menyangkut kronologis dari kegiatan asuhan yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran bagi siswa atau profesi. Yang keempat ada di bidang penelitian. Dokumentasi mempunyai manfaat penelitian. Data yang terdapat di dalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi. Baik, selanjutnya ada di bidang ekonomi. Dokumentasi mempunyai efek secara ekonomi. Semua tindakan atau asuhan yang belum, sedang, dan telah diberikan dicatat dengan lengkap yang dapat dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya bagi klien. Selanjutnya ada di bidang manajemen. Melalui dokumentasi dapat dilihat sejauh mana peran dan fungsi bidan dalam memberikan asuhan kepada klien. Dengan demikian akan dapat diambil kesimpulan tingkat keberhasilan pemberian asuhan guna pembinaan dan pengembangan tingkat lanjut. Selanjutnya ada tentang batasan record keeping.
Permenkes RI nomor 269 garis miring Menkes garing per garing 3 garing 2008 bab 4 pasal 8, yaitu rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan dan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Atau Permenkes RI nomor 269 garing Menkes garing per garing 3 garing 2008 bab 4 pasal 9, rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Selanjutnya ada pelaksanaan record keeping. Pelaksanaan ini ada terbagi 4. Yang pertama Soapier, yang kedua ada Soapie, yang ketiga ada Soapiet, yang keempat ada Soap. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Baik, yang pertama itu ada Soapier, yaitu subjektif, objektif, assessment, planning, implementasi, evaluasi, dan resessment. Itu data subjektif, yaitu perkembangan keadaan didasarkan dari sudut pandang klien tentang ekspresi klien mengenai kekhawatiran yang dirasakan, dikeluhkan, dan diungkapkan klien maupun keluarga klien. Kemudian O itu perkembangan yang bisa diamati dan diukur oleh bidan, perawat, atau tim kesehatan lain. Selanjutnya ada analisa, analisis atau assessment, yaitu kedua jenis data tersebut baik subjektif maupun objektif dianalisis. Selanjutnya ada perencanaan atau plan, membuat rencana tindakan atau rencana penanganan klien. Dalam hal ini didasarkan pada hasil analisis di atas yang berisi melanjutkan rencana sebelumnya apabila keadaan atau masalah belum teratasi dan membuat rencana baru bila rencana awal tidak efektif. Selanjutnya ada intervensi atau intervention, melakukan tindakan berdasarkan rencana yang sudah dibuat untuk mengatasi masalah, keluhan, atau mencapai tujuan pasien. Intervensi harus menjadi tindakan yang disetujui dan disahkan oleh klien, kecuali bila tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan klien. Selanjutnya ada evaluasi atau evaluation, menginterpretasikan efek-efek dari intervensi yang sudah dilakukan. Taksiran dari efek tindakan yang telah dilakukan adalah penting untuk menilai keefektifisannya asuhan yang diberikan. Selanjutnya ada reassessment atau revisi. Bila hasil evaluasi menunjukkan masalah belum teratasi, komponen evaluasi dapat menjadi petunjuk perlunya perbaikan dari perubahan intervensi dan tindakan atau menunjukkan perubahan dari rencana awal atau perlu suatu kolaborasi baru atau rujukan. Selanjutnya ada SOAPA. Bagian-bagian dari SOAPA ini yang pertama itu ada subjektif. Data subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien. Kemudian ada objektif. Data objektif ini merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur, hasil pemeriksaan fisik klien, hasil pemeriksaan laboratorium, catatan medis, dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data objektif ini sebagai data penunjang. Kemudian ada analisis. Langkah selanjutnya ini adalah merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi atau kesimpulan dari data subjektif dan objektif. Selanjutnya ada planning. Planning ini atau perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Kemudian ada implementation atau implementasi adalah pelaksanaan asuhan sesuai rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah klien. Selanjutnya ada evaluation. Langkah selanjutnya ini merupakan tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai efektivitas asuhan atau hasil pelaksanaan tindakan.
Kemudian yang ketiga ini ada SOAP, yaitu S itu data subjektif atau anamnesa langsung dengan pasien atau keluarga pasien. Kemudian ada objektif atau observasi langsung pemeriksaan. Yang ketiga itu ada A, membuat analisis dari data S dan O yang didapat. Kemudian P itu membuat perencanaan yang sesuai dengan masalah yang ada. I itu melaksanakan rencana tindakan, E itu melakukan evaluasi, dan yang terakhir D itu melakukan dokumentasi secara tersendiri dari semua asuhan yang dilakukan. Selanjutnya yang keempat ada SWOT. S itu subjektif, apa yang dikatakan klien atau keluarga. Kemudian ada assessment, yaitu kesimpulan yang dibuat dari data subjektif dan objektif. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir ada SWOT. Yang pertama itu S merupakan subjektif atau apa yang dikatakan klien atau keluarga. Kemudian O itu objektif atau data yang diperoleh bidan atau tenaga kesehatan, seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik. Kemudian itu ada assessment atau kesimpulan yang dibuat dari data subjektif dan objektif, yaitu yang menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif. Kemudian P itu plan atau yang dilakukan berdasarkan hasil data subjektif dan objektif, serta assessment yang memerlukan tindakan atau asuhan yang dilakukan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari record keeping. Yang pertama itu ada problem oriented record atau POR. Wildan dan Hidayat menyatakan bahwa problem oriented record atau POR adalah suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masalah klien. Yang kedua ada Search Oriented Record atau SOR. Search Oriented Record ini merupakan suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Kemudian yang ketiga ada Charting by Exception atau CBI. CBI atau Charting by Exception merupakan model pendokumentasian yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Kemudian yang keempat ada model dokumentasi KARDE. KARDE biasa juga disebut dengan sistem kartu. Suatu sistem dokumentasi dengan menggunakan serangkaian kartu dan membuat data penting tentang klien, ringkasan problem klien, dan terapinya. Selanjutnya ada mekanisme record keeping. Teknik atau mekanisme pendokumentasian adalah merupakan cara menggunakan dokumentasi dalam penerapan proses asuhan. Mekanisme record keeping ini ada dua macam teknik. Yang pertama itu ada naratif teknik. Naratif merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi yang mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Yang kedua ini ada flowset. Flowset memungkinkan petugas untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif termasuk data klinik klien. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.